الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى روح مصنف هذا الكتاب أبي زكريا يحيى بن شرف النووي وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة محمد بن علي بن محمد علان البكري الشافعي ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب محمد بن حسين بن علي بعثوي والأستاذ علي بن محمد بن حسين بن علي بعثوي والوالد محمد بن هادي ثم إلى روح حضرة الشيخ في حاج محمد عثمان الإسحاقي ثم إلى روح حضرة الشيخ في محمد عثمان الإسحاقي ثم إلى روح في حاج محمد وزوجته ثم إلى روح في حاج عبد السلام وزوجته ثم إلى روح حاج مناهي وزوجته ثم إلى روح حج عبد بن طه السكاف ثم إلى روح الحج إدريس بن حسين بعدي وشيخ مريم بنت محمد الحجاج وثم إلى روح حبيب عبد الله بن أبي بكر السكاف ثم إلى روح شيخ علويها المساوى ثم إلى روح الحاج عبد الشكور بن عباس وثم إلى روح المرحومة سيدي هو محروس ثم إلى روح خصوصا إلى روح المرحومة سامك بنت نهر ثم إلى روح بابا مريضة ثم إلى روح المرحوم بابا عبد الله وثم إلى روح المرحومة أبو ختيمة ثم إلى روح المرحوم بابا كمسل ثم إلى روح بابا وسني وثم إلى روح مجيانسة وثم إلى أرواح من لا ذاكر لهم ولا زائر لهم وأم الجميع وإلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة أن الله يجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ويجعل قبرهم حفرة من حفر النيران على هذه النية ونية صالحة دنيوية وقوية بسر وأسراره الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد حضرات المحترمين para asatidz, para sepuh khusus pada Ustaz Nazmi Haji Muhammad Akbar, Bapak Setio, Pak Torik, saya lagi banyak film. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di acara tawakuf. Ya, tawakuf boleh. Sementara terus ya, sebelum dari itu, sebelum kita mulai, saya ingin dari hati yang paling dalam ingin mengucapkan mohon maaf bila selama ta'lim ini ada kata-kata yang kurang pantas atau kurang berkenan, ya, yang mungkin tanpa disengaja, karena tidak mungkin tidak ada salah manusia. Ini pasti ada salahnya. Yang ada salah cuma Rasulullah SAW. Para sahabat saja salah, ya, terutama kepada Ustaz Zuli, ya, mungkin ada beberapa kali perbedaan pendapat, tapi beliau tetap masih muhadir di majelis. Ini tanda orang berhati besar, tanda orang berjiwa besar, ya.
Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i itu punya ijtihad itu sangat jauh perbedaannya. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, karena Imam Syafi'i adalah gurunya, da'awtu Syafi'i fi salah 40 sana. Aku mendoakan Imam Syafi'i selama 40 tahun dengan salat itu. Ya, ini murid dan guru tetap saling. Ya. Imam Malik dan Imam Syafi'i juga perbedaannya sangat tajam. Ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa anjing itu najis secara mutlak, Imam Malik mengatakan tidak. Ini beda. Jauh. Biasa itu perbedaan pendapat di antara para imam. Ya, saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena kita tidak tahu, ya, ke depannya ini Allah masih ngasih kita umur apa enggak, kita tidak tahu. 1 jam ke depan kita tidak tahu bagaimana umur kita, ya. Nasib kita ini itu menandakan bahwa kita sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Mari kita tingkatkan kualitas puasa kita. Jangan dari tahun ke tahun sama saja. Ada puasa yang sah secara syariat, tapi belum tentu diterima. Ya. Contohnya dia memenuhi syarat dan rukun, tetapi dia masih menggibahi orang lain, memfitnah, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya. Mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu tidak diterima di sisi pahalanya habis. Ya. Ada orang yang bisa bertahan, dia tidak makan dan minum seharian, tapi dia tidak tahan memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu dengan menggibah. Ya. Hilangkan kebencian di hati kita ketika kita ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ditanya, kaifa kuntum tastaqbiluna Ramadan? Bagaimana keadaan kalian para sahabat Nabi ketika menyambut bulan Ramadan? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menjawab, kami tidak berani, ya, menerima atau menyambut bulan Ramadan hilal di saat hati kita ada kebencian kepada sesama muslim. Berarti itu harus dihilangkan. Benci kepada sesama muslim itu harus dihilangkan untuk menyambut bulan Ramadan. Ini sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud yang kata sabda Nabi, kalau kalian ingin mendengar ketika Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Jibril bagaimana bacaannya, maka dengarkanlah bacaan Abdullah bin Mas'ud. Tidak berani para sahabat itu menyambut bulan Ramadan kalau masih ada kebencian di hati mereka kepada sesama muslim. Ya. Mudah-mudahan pesan Ramadan ini bisa kita ambil, ya. Tingkatkan kualitas puasa dohiran wa batinan. Jangan hanya menahan lapar, tapi menahan seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu yang katanya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, puasa, kalau puasa syariah itu ada waktunya, ya. Tapi kalau puasa hakikat menurut Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sepanjang umur kita, yaitu menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, lisan, mata, ya, tangan, kaki, semuanya. Bukan puasanya gimana? Puasa hakikat ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau puasa syariat kan dari jam berapa? 4 ya? Sampai jam 6. Itu puasa syariat.
Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih di bab kunut ya. Bab kunut subuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa 'ulumis salihin fid dharain amin. Sampai mana? Hah? Oh ini ya. Wa amma lafzuhu fal ikhtiyar ay yaqula fihi, yaitu lafaz tentang bacaan kunut. Ya benar ya? Ma rawaina fil hadits as-sahih fi sunan Abi Dawud. Imam Nawawi mengambil riwayat dari hadis yang sahih dalam Sunan Abi Dawud ya. Sunan Abi Dawud ini bernama asli Ash-Sijistani ya, Syekh. Dan Sunan Tirmidzi ya, Ahmad bin Isa, wan Nasa'i, wa Ibn Majah, wal Baihaqi wa ghairiha ya, bil isnad as-sahih anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala. Jadi lafaz doa kunut ini ya, itu diambil dari Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, wa Ibn Majah, wal Baihaqi, dan selain daripada itu, dengan sanad yang sahih dari Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kita tahu Sayyidina Hasan itu siapa? Cucunya Nabi Muhammad SAW. Cucu langsung nih. Ini cucu yang bukan cucu nih. Cucu ya. Cucu beneran. Cucu maksudnya kalau sudah kesini kan bukan cucu, durian ya. Ini cucu ya. Beliau termasuk khalifah kelima. Memerintah hanya selama 5 bulan atau 6 bulan. Ya. Itu beliau dipaksa oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menyerahkan kekuasaannya kepadanya setelah sepeninggal Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dibunuh di kota Kufah oleh Abdurrahman bin Muljam ya. Ini Abdurrahman bin Muljam ini orang yang sholat malam, tahajud ya, hafal Quran, tapi dia membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Sihir Rasulullah, menantunya Nabi Muhammad SAW. Al-Ashrah Mubashirina bil Jannah, 10 orang yang dijamin oleh Nabi masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Ya. Terus penakluk Khaybar dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Karena apa? Karena Sayyidina Ali mengambil hukum bukan dari Al-Quran. Menurut Abdurrahman bin Muljam, ini yang cikal bakal Khawarij ya. Sayyidina Ali mengambil hukum waktu itu dari musyawarah. Jadi ini peristiwa politik ya. Sayyidina Hasan ini adalah orang yang sangat lembut, tidak haus kekuasaan. Ketika beliau dihina, beliau tidak pernah membalas menghina orang lain. Bahkan ketika kepemimpinan Marwan bin Hakam, gubernur Syam itu, di mimbar khutbah Jumat itu beberapa tahun setelah itu hanya mencaci dan menghina Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya orang Syiah itu tidak pernah mau sholat Jumat ya, mazhab Ja'fari. Beliau Sayyidina Hasan ini dibunuh oleh istrinya Ja'dah bin Ash'ath atas perintah siapa? Atas perintah Yazid bin Muawiyah, dengan bayaran 100.000 dinar, dan kemudian dijanjikan untuk akan dinikahi oleh Yazid.
Tapi setelah diracun Sayyidina Hasan ini, janjinya tidak ditepati oleh Yazid. Ya. Jadi konflik antara Sayyidina Ali dan Muawiyah adalah konflik kesalahan ijtihad Muawiyah tentang tuntutan pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Ya. Sehingga terjadi itu perang Siffin. Perang Siffin. Perang Siffin perang. Perang Siffin itu perang saudara antara kubu Muawiyah dan kubu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari kubu Muawiyah dipimpin oleh Amr bin As. Dari kubu Sayyidina Ali dipimpin oleh Harith bin Jabal. 120.000 pasukan melawan 90.000 pasukan. Tapi setelah terjadi peperangan 3 hari itu terjadi kesepakatan damai. Tapi belum sampai di situ. Konflik itu terus berlanjut hingga terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib di peperangan Karbala. Panjang itu ceritanya. Ketika suatu waktu Sayyidina Hasan ini diejek oleh seorang Arab Badui, dihina. Lalu dipanggil oleh Sayyidina Hasan, kamu kemari ke rumahku. Aku beri engkau makan. Dihina tapi dikasih makan. Kita bisa gitu. Tapi ini Arab Badui tetap menghina Sayyidina Hasan. Hinaan yang kedua, kata Sayyidina Hasan, aku akan berikan engkau ongkos untuk engkau pulang, duit. Ini orang dihina tapi dikasih duit. Biasanya kan orang memuji ya. Ini dihina, dibalas dengan kebaikan. Ini akhlaknya Rasulullah SAW. Sayyidina Hasan ini orang yang sangat lembut, sehingga dia menyerahkan kekuasaan itu kepada Muawiyah. Akhirnya ini Arab Badui terheran-heran, mengapa engkau mempunyai akhlak yang begitu agung? Kata Sayyidina Hasan, dari ayahku sampai kakekku tidak pernah mengajarkan aku membalas satu keburukan dengan keburukan. Ya, ini contoh teladan yang benar ya seperti ini. Ya. Jadi kata Sayyidina Hasan, qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang harus aku ucapkan di sholat witir. Di witir itu kan ada qunut. Ya. Rakaat terakhir ya. 3 rakaat biasanya rakaat terakhir. Kalau 11 rakaat qunutnya di mana? Di terakhir. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Hasan, yang sama-sama kita sudah tahu. Allahumma hdini fi man hadait. Ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan petunjuk kepadaku atau hidayah fi man. Ya. Di situ artinya apa fi man? Ya. Di syarahnya ini lebih jelas lagi. Fiman itu bersama dengan orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Ya. Nah, di syarahnya ini dikatakan siapa orang-orang yang diberi petunjuk itu? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ya. Jadi fi-nya itu bermakna ma'a, bersama. Ya, bersama orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Yaitu siapa? Para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur ya, dalam beribadah, wasyuhada'i wassalihin, dengan dalil Al-Quran,
faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, itu makna daripada fi man hadani. Jadi bukan sebatas orang yang engkau beri petunjuk. Ya, kalau terjemahannya tidak ada tuh. Siapa orang yang diberi petunjuk? Syaratnya ini mengatakan para nabi. Kan cakep nih doa. Ya, dahsyat doanya. Wa'afini fi man 'afait, dan berikan aku keafiatan. Bukan hanya sekedar kesehatan. Ya. Kalau kesehatan itu sehat, tapi kalau afiat, kesehatan yang dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang sehat tapi tidak taat, banyak. Ya. Tapi kalau afiat, afini, ya, berikan aku afiat, ya, berikan aku kesehatan dibarengi dengan ketaatan kepada Engkau. Fiman afait, sama maknanya, yaitu para nabi. Ya. Wa tawallani fiman tawallait. Apa itu? Apa? Hah? Apa sih itu? Aku sebagai orang-orang yang menuju kepada semata. Apa sih itu? Berikanlah daku atas semua yang telah Engkau berikan. Jadi di syarahnya ini dikatakan, atau jagalah aku dengan penjagaanmu dari segala yang menyelisih jalan ketaatan yang Engkau berikan kepada orang-orang yang telah Engkau berikan, yaitu ketaatan. Ya. Wa nadharu ila ghairik, dan jangan berikan aku penglihatan, ya, atau fokus pandangan yang tertuju kepada selain Engkau. Dengan nikmat-nikmat atas Engkau berikan kepadaku dan kebaikan yang Engkau berikan kepadaku, ya. Waj'alani mudrijan fi man tawallait kadzalika wa hum al-madhkuruna awwalan. Jadi sama, ya. Pemberian Allah itu berikan kepadaku seperti yang Engkau berikan kepada para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Jadi bukan hanya sekedar pemberian biasa, ya. Wa barik li fima a'tait, ya. Dan berkahilah, berikan aku keberkahan kepadaku atas apa-apa yang telah Engkau berikan, ya, kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ya. Keberkahan itu apa? Keberkahan itu jalbul khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan yang kita terima. Ya, ada orang banyak dapat gaji, tapi tidak mengantarkan dia kepada arah semakin baik dalam hidupnya, berarti tidak barokah. Ada orang yang dapat sedikit, ya, rezeki, tapi selalu mengantarkan dia kepada kebaikan. Nah, itu namanya barokah. Ya. Waqini syarra ma qadait, dan lindungi, ya, jauhkan, ya, aku daripada apa-apa yang telah Engkau tetapkan kepadaku. Jadi apa-apa yang Allah tetapkan itu kira-kira bisa berubah nggak? Hah? Bisa.
yang sudah Allah takdirkan kita ini sepama besok mati, bisa berubah nggak? Bisa cuma Allah. Hah? Bisa cuma Allah yang berubah. Ya, bisa ya? Bisa. Kalau ada yang bilang nggak bisa, ya yang nggak bisa dia, bukan Allah. Kalau Allah itu yang Allah ma yasha. Allah itu bisa merubah apa yang sudah ditakdirkan jelek oleh kita, dirubah oleh Allah bisa. Kan Allah itu wa ala kulli syai'in qadir. Ada orang yang bilang, oh nggak bisa, kalau sudah ditetapkan ini, ya ini. Padahal ketetapan Allah itu bisa berubah, asal kita mau meminta, ya. Karena doa itu bisa merubah takdir, merubah qada itu bisa. Apalagi dengan sedekah, ya. Sedekah itu bisa merubah takdir kita. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Nah, ini sudah bukan doa ini. Ya. Jadi kalau ada imam yang baca fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, jangan amin. Ini sudah maqam sana. Ini maqam pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang imam itu bacanya dalam hati ya, pelan. Ya, kita juga harus baca. Ya. Wa innahu la yadhillu mawallait. Dan sesungguhnya tidak akan hina orang-orang yang telah engkau berikan. Ya. Dia itu apa? Kenikmatan berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Ya. Maha suci Engkau Tuhan kami yang maha tinggi. Ya, ada tambahannya biasanya. Apa itu? Inna yadillu mawalaitu wa la ya'izzu man 'adait, ya. Dan orang-orang yang menjadi musuhmu tidak akan mulia. Ya, ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi haditsun hasanun. Hadis hasan, ya. Hadis hasan itu di bawah hadis sahih. Qala, berkata, siapa yang berkata? Hah? Siapa yang berkata? Nggak ada. Ya, kalau tidak paham, ini yang berkata Imam At-Tirmidzi, ya. Kan sebelumnya Imam Tirmidzi berkata nih, qala At-Tirmidzi hadisun hasanun. Kemudian dilanjut qala, di sini juga nggak ada. Siapa yang berkata? Nggak ada. Dhamirnya kembali ke mana? Nggak ada. Dhamirnya kembali kepada Imam At-Tirmidzi. Beliau berkata, wala na'rifu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fil qunuti syai'an ahsanu min hadza. Imam At-Tirmidzi mengatakan, kami tidak mengetahui sesuatu yang dari Nabi tentang kunut, doa kunut yang lebih baik daripada ini. Ya banyak kan, ada doa-doa kunut itu banyak kan, ya. Tapi ini yang paling baik kata Imam At-Tirmidzi, yang diamalkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Wa fi riwayatin dzakaraha al-Baihaqi, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, anna Muhammadan ibn al-Hanafiyah wa huwa ibnu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Ya. Ada riwayat yang diriwayatkan Imam Baihaqi, Muhammad ibn al-Hanafiyah ini anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berarti saudara lain ibu dari Sayyidina Hasan wal Husain. Ini orang alim juga, maksudnya zuhud, ya, tapi tidak jarang muncul nama beliau karena beliau tidak begitu terlalu tertarik dengan
politik Islam pada saat itu. Ya. Alim. Ya. Murid-murid beliau banyak menurunkan seperti Wasil bin Atha yang mendirikan mazhab Mu'tazilah, ya, termasuk itu. Jadi Sayyidina Ali setelah Sayyidah Fatimah wafat menikah dengan ada sekitar 4 perempuan. Ya. Muhammad bin Hanafiyah ini ibunya bernama Khawlah binti Ja'far. Ya. Khawlah binti Ja'far Al-Hanafiyah. Ditaruh Al-Hanafiyah supaya apa? Supaya tidak sama dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Diambil dari nama ibunya Al-Hanafiyah. Ya, suku Hanafiyah. Beliau berkata, "Inna hadha doa," ya, yaitu doa apa? Kunut itu tadi. Alladzi kana abi yad'u bihi fi salatil fajri fi qunutih. Imam Muhammad bin Hanafiyah mengatakan doa yang tadi saya sebutkan itu dibaca oleh ayahnya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam sholat subuh. Ya, dalam sholat subuh yaitu berkunut. Ya. Kita tahu kemarin sudah ya dalilnya sahih kunut itu ya. Tapi dalam mazhab lain seperti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan tarjih daripada Muhammadiyah mengatakan hadis itu dhaif. Ya dan apa itu perbedaan pendapat biasa. Ya. Jadi doa yang tadi itu adalah doa yang diajarkan oleh dibaca oleh Sayyidina Ali dalam sholat subuh. Muhammad bin Hanafiyah ini juga pernah ikut peperangan sifil, membela ayahnya. Ya. Kalau kita baca sejarah peperangan sifil itu ada namanya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu menjadi pembela Sayyidina Ali di peperangan sifil melawan Muawiyah. Ya. Tetapi ketika terjadi peristiwa Karbala, dia berubah haluan menjadi panglima perang yang menyerang Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bayangkan betapa itu politik itu ya, kekuasaan. Ya. Karena dia dijanjikan menjadi gubernur di salah satu negeri. Jadi membela. Padahal peperangan sivil itu jadi pembelanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, itulah politik. Wa yustahabbu an yaqula aqiba hadzal doa, dan disunahkan untuk mengucapkan setelah membaca doa tadi itu, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Ada yang baca Allahumma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Apa itu? Mungkin dalam riwayat yang lain, banyak riwayatnya. Atau wa sallallahu ala nabi, cukup. Atau mau ditambah juga dengan doa Rabbana atina fid dunya, apa? Atau mau ditambah dengan doa-doa yang lain ya, untuk umat Islam, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Ya. Yaitu tentang doa kunut ya. Kalau kita kadang lupa waktu biasanya kalau sholat sendiri tuh langsung bulat ya. Lupa tengah-tengah lupa. Itu jangan maju, jangan berdiri lagi ya. Karena nanti itu dikatakan dalam fikih itu kita mengutamakan yang sunnah daripada kita sujud yang rukun ya. Harus sudah sujud aja terus, karena itu sunnah apa ya. Mungkin bisa diganti dengan sujud sahwi ya. Yaitu tentang doa kunut ya. Qala ashabuna, berkata ashabuna ini ulama mazhab Syafi'i
yaitu yang terdiri dari murid-murid Imam Syafi'i. Ya, di situ ada Imam Muzani, Imam Al-Buwaiti dan lain sebagainya. Wa in qanata bima jaa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana hasan. Kalau andaikan seorang musolli itu dia berdoa kunut dengan riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka itu juga baik. Wa huwa annahu qanata fi subhi ba'da ar-ruku' faqala ada kelewatan tadi. Ini pasal pertama yang kelewatannya. Saya jelaskan sedikit ya. I'lam anna mahall al-qunut 'indana fi subhi ba'da ar-raf'i min ar-ruku'i fi ar-rak'ati tsaniyah. Ketahuilah ya bahwasanya tempat kita kunut itu dalam mazhab Imam Syafi'i dalam salat subuh ba'da ar-raf'i, setelah kita mengangkat kepala kita dari ruku' fi rak'at tsaniyah, di rakaat yang kedua. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Wa qala Malik rahimahullahu taala, dan berkata Imam Malik rahimahullahu taala, yaqnutu qabla ruku'. Dalam mazhab Maliki kunut sebelum ruku'. Jadi kalau ada orang kunut sebelum ruku' jangan disalahin. Dasarnya ada ya. Dia bertaklid kepada Imam Malik ya. Qala ashabuna, berkata ashabus Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i, kalau qala asy-Syafi'i qabla ruku'i lam yuhsab lahu alal asah. Seumpama nih ya. Kita mazhab Syafi'i sepakat nih ya. Yakin ya? Sebenarnya campur-campur. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu dalam akad jual beli itu harus kasih takbir, harus salaman. Ya. Yang kita pakai ini itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Syafi'i perempuan harus pakai cadar. Ya. Yang kita pakai sekarang adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi tidak mau disawi ya. Campur-campur tidak apa-apa. Asal tidak keluar dari mazhab 4 itu tidak apa-apa. Ya, tapi kita Syafi'i ya, kita mazhab Imam Syafi'i ya. Kalau dia berkunut sebelum ruku, maka kunutnya itu tidak dihitung sebagai kunut atas pendapat yang paling sahih ya. Walana wajhun annahu yuhsab, dan ada pendapat juga dari mazhab Imam Syafi'i itu dihitung sebagai kunut. Tapi pendapat kedua ini tidak begitu kuat ya. Wa 'alal asah yu'iduhu ba'da ar-ruku' wa yasjudu lis-sahwi, dan yang paling asah adalah dia kembali melakukan kunut setelah ruku' ya. Jadi sebelumnya dia kunut nih, terus dia ruku', maka dia harus bangun dari ruku', dia harus kunut lagi dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Dan dia harus sujud sahwi walaupun dia melakukan kunut ya, karena dia sudah kunut di pertama itu ya. Tapi nah mungkin kita ngelakuin yang kunut aja kadang-kadang lupa ya. Wakila la yasjud, dan ada yang mengatakan tidak perlu sujud sahwi ya. Imam Sayyidina Umar bin Khattab ya, dalam kunutnya beliau berdoa, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruk ya. Ini kunutnya Sayyidina Umar bin Khattab ya. Sudah berapa menit? 39. Ya, jangan panjang-panjang ya. Nanti kita sambung setelah Riaya. Idul Fitri. Insyaallah kalau kita diberi umur panjang oleh Allah. Amin. Ya. Ya, cukup jelas ya kunut ya. Ya, karena itu bab ini ya.